إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Jumat yang diberkahi ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita semuanya. Diberikan nikmat keimanan, keislaman dan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 2 ayat dari awal surah An-Najm, penjelasan tentang ayat-ayat seputar keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dari tuduhan orang-orang musyrikin yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kata Allah, demi an-najm idza hawa, jika dia telah hawa. Akan diterangkan dari penafsiran dari ayat yang pertama ini. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Diterangkan di sini dari surah An-Najm. Surah An-Najm dia merupakan surah yang turun setelah surah Al-Ikhlas. Dari awal-awal surah yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di surah An-Najm ini dia merupakan awal surah yang padanya ada anjuran untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm ini, seluruhnya sujud ketika itu. Nabi dan para sahabatnya, kecuali satu orang dari orang-orang yang kafir kepada Allah, yang dia akan terbunuh dalam keadaan kafir. Kemudian dari keutamaan surah An-Najm, dia merupakan surah yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam keadaan terang-terangan. Ya, di Mekah ketika itu. Didengarkan oleh para sahabat dan didengarkan oleh kaum musyrikin. Didengarkan oleh kaum musyrikin. Dan sebab turunnya surah ini karena adanya tuduhan dari kaum musyrikin ketika itu yang berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengada-adakan Al-Qur'anul Karim. Dan surah An-Najm dia merupakan surah Makkiyah. Seluruh dari ayat-ayatnya dari awal sampai akhir dia merupakan surah Makkiyah. Ya. Berisi 62 ayat yang telah kita maklumi, dan di sebagian qiraah yang lainnya ada yang menghitung hanya 61 ayat saja. Yang jelas dia merupakan surah Makkiyah dari awal sampai akhir.
berisi tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan penjelasan akan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surah ini akan diterangkan juga penjelasan tentang kisah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Ya. Kemudian di surah ini juga diterangkan kepada kita tentang jenis-jenis ibadah dari peribadahan kaum musyrikin yang mana mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah. Kemudian di surah ini juga diterangkan kepada kita perintah Allah kepada nabinya agar berpaling dari orang-orang kafir yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di sini dari balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta balasan orang-orang yang kafir kepada Allah. Kemudian diterangkan juga di dalam surah ini juga penjelasan tentang penciptaan makhluk, penetapan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir surah diterangkan kepada kita tentang agungnya, dahsyatnya akan hari kiamat. Ya, mungkin dari gambaran global dari surah yang mulia ini, surah An-Najm. An-Najm artinya bintang. Dikatakan di awal ayat yang sudah kita bacakan tadi, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia telah hawa. Hawa artinya ketika dia telah terbenam, ya, telah menghilang. Allah bersumpah dengan bintang, menunjukkan akan agungnya makhluk tersebut. Karena bintang dalam agama kita itu diterangkan ada 3 fungsinya. Yang pertama, untuk melempar syaitan. Kemudian yang kedua, untuk dijadikan petunjuk di kegelapan malam. Ada fungsi yang ketiga dari bintang, dia merupakan penghias bagi langit. Itu diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kata Allah, kami telah hiasi, ya, langit-langit dunia itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai pelempar syaitan, sebagai pelempar syaitan. Kemudian di ayat yang lainnya diterangkan dari fungsi bintang, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, agar mereka berpetunjuk pada kegelapan di daratan dan di lautan. Akhirnya dari 3 fungsi bintang dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, sumpah Allah akan agungnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala bintang tersebut. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia telah terbenam. Di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama menjelaskan ayat yang pertama ini. Di antara penafsirannya adalah dikatakan demi bintang ketika dia telah terbenam. Ini maksudnya di waktu subuh. Karena ketika munculnya waktu subuh, ya, bersama dengan cahaya di ufuk timur, maka bintang perlahan-lahan akan menghilang, ya, diganti oleh cahaya matahari yang sangat terang. Kemudian di antara dari penafsiran juga di kalangan ulama dari ayat wan najmi idza hawa, demi bintang tatkala dia telah hawa, maksudnya telah jatuh, ya, karena dari peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti adalah jatuhnya bintang. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Hari kiamat itu adalah hari tatkala matahari dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang cahayanya dan bintang-bintang telah berjatuhan. Kemudian di antara dari penafsiran yang lain lagi dari makna wan najmi idza hawa, demi bintang tatkala dia telah jatuh, telah terbenam. Bintang di sini ada yang menafsirkan dia merupakan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini kepada rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dari makna wan najmi idza hawa juga diterangkan oleh para ulama. An-najm di sini ada yang menafsirkan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kebanyakan dari para ulama menjelaskan bintang di sini adalah bintang yang telah kita maklumi. Ya, seluruh bintang di waktu subuh dia telah terjatuh, maksudnya karena dia telah terkalahkan dengan cahaya terangnya dari cahaya matahari, sehingga bintang-bintang akan menghilang digantikan dengan terangnya dari cahaya matahari yang Allah Subhanahu wa taala silih gantikan kehidupan ya siang dan malam di tengah makhluknya. Maka ini diterangkan kepada kita sumpah Allah menunjukkan akan agungnya bintang tersebut yang sudah diterangkan dari fungsi dan keutamaannya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabatmu itu tersesat dan juga dia tidak ghawa, tidak menyimpang. Ya, ini dari jawaban sumpah di ayat yang pertama tadi itu. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah orang yang tersesat dan juga dia bukan orang yang menyimpang. Terdapat padanya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Karena orang-orang musyrikin itu senantiasa menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Nabi dituduh dengan tukang sihir, dituduh dengan dukun, dituduh dengan orang gila, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang mereka tuduhkan. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim diterangkan bantahan-bantahan dari Allah membela nabinya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, tidaklah sahabatmu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersesat dan juga dia tidak menyimpang. Karena manusia itu terbagi tiga. Di alam dunia ini manusia terbagi tiga. Ada yang dikatakan tersesat, dia dikatakan dhalun. Ada yang kedua yang dikatakan dia ghawun, dia ghawa, menyimpang. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang berada di atas rusyd, di atas petunjuk. Ini tiga golongan manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang lepas dari tiga ini. Ya, yang pertama yang sesat, yang beramal tanpa ilmu. Kemudian yang kedua orang yang sebaliknya, dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dan yang ketiga adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu para sahabat mereka dikatakan al-khulafa ar-rasyidin, ya, para khulafa yang berpetunjuk di atas ilmu dan amalan. Ya, orang-orang Nasara mereka dikatakan ad-dhalun, dan orang-orang Yahudi mereka dikatakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita minta dalam setiap salat kita. Ya, sehari semalam 17 kali kita baca di surah Al-Fatihah tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itulah jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat dari kalangan para nabi dan para rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang as-solihin. Ya. Kemudian diterangkan di ayat yang terakhir dua jalan yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Itulah orang-orang Yahudi dan yang mirip dengan mereka. Tatkala mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itulah orang-orang Nasara yang mana mereka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, ini dua ayat ringkas penjelasan dari surah An-Najm. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada khutbah yang kedua kita akan terangkan dari sebagian pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil dari dua ayat yang telah kita bacakan. Di antara pelajaran yang pertama, penjelasan tentang sumpah Allah SWT dengan makhluknya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan akan keagungan, keutamaan dan kemuliaan makhluk tersebut. Sebagaimana Allah telah bersumpah demi bintang, dan di ayat-ayat yang lainnya Allah bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Ya. Kemudian di sini terdapat padanya larangan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk, dia tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi dia hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluk itu tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk yang lain, kecuali dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan akan keutamaan bintang. Yang sudah diterangkan tadi ada 3. Sebagai hiasan bagi langit, sebagai pelempar syaitan, dan dia sebagai petunjuk arah di kegelapan malam. Kemudian diterangkan kepada kita dari ayat ini juga akan ciri dan tanda hari kiamat. Karena di antara dari penafsiran yang sudah diterangkan dari kejadian yang terjadi pada hari kiamat nanti tatkala bintang telah jatuh. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan akan keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabatmu itu tersesat dan juga tidak menyimpang. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan akan 3 golongan manusia yang sudah diterangkan tadi. Ada yang tersesat, ada yang menyimpang, dan ada yang berada di atas petunjuk tatkala dia beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ini sebagian dari faedah-faedah penjelasan 2 ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita curahan nikmat-Nya berupa ilmu agama, kemudahan di atas ketaatan, dan beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari hamba-hamba Allah yang mendapat petunjuk dan dijauhkan dari orang-orang yang menyimpang dan juga dari orang-orang yang sesat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ir baladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina innaka anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.